Kamis ya. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita memuji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dengan siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Reni, Pak Franyanto, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 15. Yohanes 6 ayat 5 sampai 15. Yohanes 6 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Rabi yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin. Tema kita adalah kecil dan luar biasa. Pernahkah Anda melihat seekor tupai? Kalau di Eropa itu banyak berkeliaran ya tupai di taman-taman kota. Kalau di Indonesia jarang sekali kita melihat tupai ya, kecuali kalau di area pohon kelapa, karena sukaannya makan pohon kelapa. Di Pulau Bali banyak. Ya, di Bali atau di desa-desa di Jawa masih ada. Bahkan di Pondok Mutiara depan rumah kami saya melihat seekor tupai berjalan di antara kabel-kabel internet ya. Nah, bagaimana kalau seekor tupai ada di kota ya? Maka ia akan mengunyah kabel listrik di Connecticut, USA, tanggal 9 Desember 1987. Oh, ternyata si kecil yang cute dan lucu ini giginya sangat tajam sehingga dapat memutuskan kabel listrik di sistem komputer di Connecticut yang mengelola indeks pasar saham raksasa milik Nasdaq. Maka saham-saham itu yang biasanya dilihat melalui internet ya, mata dam saudara ya, terputus karena dikrekit oleh sang tupai. Nah,
maka sejumlah perusahaan besar di dunia dibuat lumpuh dan tak berdaya. Selama hampir 1,5 jam, perekonomian global menanti dengan cemas akan pengaruh yang ditimbulkannya ya. Saham-saham mana yang naik, saham mana yang turun, jual beli saham stagnan. Karena ulah seekor hewan pengerat yang kecil ya. Tikus juga begitu ya. Seringkali masuk ke dapur menyelinap dan merusakkan kabel-kabel blender itu ya. Itu, dan dia kalau menggigit itu tidak di tengah-tengah ya, tapi pas dicolokan Pokoknya. di pokoknya ya, dikerat hampir putus ya, dan itu bisa melukai orang yang tidak tahu dan menyalakan alat tersebut. Masuk ke dalam mesin cuci pernah ya. Pernah ya? Iya, dikerikit semua itu Semua kabel-kabel mesin kecilnya cuci itu dikerikiti semua. potong Jadi semua, binatang pengerat ini sungguh luar biasa ya. Kecil tapi mematikan ya. Nah, Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang hal-hal kecil yang membawa dampak besar. Bagaimana seekor tupai bisa memadamkan pasar saham internasional, luar biasa ya. selama 1,5 jam. 1,5 jam mati lah listriknya dan membawa bencana. Kan harus diketahui dulu mana yang putus dan mana yang dikerikit. Itu Ya, kan butuh itu waktu, kan butuh waktu untuk mencarinya. Kalau tinggal Jadi nyambungnya gampang. dalam kitab suci pun tercatat bahwa hal-hal kecil membawa dampak yang sangat besar. Jadi Allah seringkali memakai hal-hal yang nampaknya kecil, tidak berguna, itu justru menunjukkan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan pakai hal-hal kecil itu untuk menunjukkan kuasanya. Nah, bagaimana Yohanes mencatat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan orang banyak ya. 5.000 laki-laki dan diperkirakan 15.000 jiwa jika termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan menyerahkan bekalnya itu. Luar biasa ya. Mungkin sang anak itu diberi bekal oleh ibunya untuk mengikuti perjalanan Yesus. Dan ternyata bekal kecil itu berdampak besar. Kita baca Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, kalau kita melihat walah kecil, mosok bisa gitu ya. Terus membiarkan binatang-binatang pengerat itu berkeliaran dalam kota ya. Pikirnya Tidak mengganggu ya. tidak ganggu, tikus got kok. Tapi ketika ia mengerat kabel-kabel optik, serat optik, bencana terjadi ya kan. Jadi hal-hal yang nampaknya kecil itu bisa jadi bencana ya. Coba dilihat atap rumahmu. Oh, ini bocor ngerembes kecil kok ya. Ya, sebentar lagi sudah musim kemarau. Udah dibiarin aja. Kemarin saya melihat di jendela teras belakang karena jarang ke situ ya. Ditumbuhi tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ada biji-biji yang nyasar masuk ke sela-sela kusen dan mulailah tumbuh, nggak tahu pohon apa itu ya, segini tingginya. Cepat-cepat saya cabut, nggak pakai lama. Nah kalau itu dibiarkan saudara-saudara, ia akan berurat, berakar, masuk ke dalam tembok dan membuat bisa rubuh saudara ya. Merusak tembok, lama-lama rumah itu bisa rubuh. Coba Anda melihat rumah-rumah kosong yang tidak dikontrakin, tidak juga dijual, tidak juga dibersihkan, lama-lama ditumbuhi rerumputan liar, pohon merambat liar, akhirnya roboh. Ya, kemarin itu tukang sebelah itu juga bilang rumahnya
Pak dokter yang tidak ditempati di Sebelah ruko ya. Enggak, Oh, si ada Sosilan. tumbuh pohon yang besar. Bisa tumbuh pohon ringin. Iya. Ya memang, makanya itu ketika kita itu investasi ya. Kalau investasi rumah atau lahan ya harus ditelik ya, Mm-mm. dipelihara. Dilihat. Dilihat Apa yang apakah terjadi. rumahnya sudah rubuh diganti pohon-pohon gede gitu ya. Bukan mustahil itu terjadi ya. Apalagi kalau ahli warisnya di luar negeri ataupun sudah nggak tahu siapa punya ini ya. Nah, syukur-syukur kalau Pak RT baik hati ya. Tapi kalau nggak ada biaya ya nggak bisa membersihkan lahannya orang karena semua butuh dana ya. Hmm. Pak RT ini waktu menjabat dulu membersihkan 3 kapling milik orang 3 ya benar Pak Gem. Iya. Luas sekali ya. Dan kita tanami pohon pisang karena daripada dianggurno gitu. Dan ongkos untuk menyabit rumput yang tinggi-tinggi itu berapa juta? Nggak murah. 2 Nggak juta. murah, 2 juta. Itu setengah tahun sekali. Itu setahun 2 kali jadi 4 juta saudara ya. Dan di situ ada ular kobranya yang sempat menggigit anjing daripada tetangga yang berdekatan dengan rumah kosong, tanah kosong itu sampai mati anjingnya ya. Loh, ternyata hal-hal kecil yang kita anggap diabaikan alah nggak apa-apa, rungsep-rungsep dikit nggak apa-apa, ternyata bisa jadi bencana ya. Iya, Maka dari itu kalau waktu kemarau itu rumput-rumput dibakar tinggi dan dia saling gesek bisa menimbulkan api dan bisa terbakar. Lahan kosong itu bisa terbakar dan bisa merembet ke rumah sebelahnya kalau tidak segera. iya dipadamkan. memang terjadi itu ya di Pondok Mutiara pernah juga ketika alang-alang dari musim kering itu saling bergesek menimbulkan percikan api dan kobong dan dipanggillah damkar ya. Ini loh hal-hal kecil yang kita abaikan ternyata berdampak luar biasa. Itu dampak yang negatif ya. Kalau kita berbicara tentang dampak yang positif, ya contohnya Daud ya, gembala muda yang tidak dipandang sama orang. Dia bisa membunuh Goliat. Karena apa? 1 Samuel 17 itu dibaca ya nanti ya. Karena dia percaya kepada Allah yang pasti memberi kemenangan kepada orang-orang yang berpaut kepada Tuhan. Jadi Yesus Kristus sendiri berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Kita baca Matius 13 ayat 32 ya. Jadi kerajaan Allah itu bagaimana? Besarnya sak berapa? Dan bagaimana bertumbuhnya? Ya. Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Ini dipita. Ini sudah 13-nya betul. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Amin. Ini bukan sayur sawi, bukan, tapi sesawi, pohon sesawi. Jadi pohon sesawi ini bijinya paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi jika sudah tumbuh, ia akan menjadi besar. Nah, ternyata pertumbuhan kerajaan Allah itu dimulai dari satu orang. Ya, taruhlah satu orang di dalam satu komplek perumahan.
Sebentar lagi pasti ada persekutuan doa, saudara. Hmm. Sebentar lagi ada rumah doa. Sebentar lagi ada perintisan gereja atau pos PI. Sebentar lagi dia akan membesar dan menjadi gereja. Ya, ini biji sesawi. Tuhan yang memberi benih, ya. Kita menaburkannya. Kemarin saya bertemu dengan seorang gembala juga di Puri Indah yang juga berdagang, ya, membuka dapur. Nah, karena beliau itu sebetulnya bukan orang Manado asli gitu loh ya, tapi dia belajar masakan-masakan Manado dari komunitas orang Manado yang bergereja di Jawa. Nah, ini akhirnya ada budaya makanan yang masuk ke Pulau Jawa, dan akhirnya orang Jawa pun bisa masak Manado gitu ya. Di mukanya rumahnya Bu Foni itu, Bu Maria namanya. Bagi yang penikmat masakan Manado, monggo bisa mampir ke Puri Indah. Nah, beliau bercerita bahwasanya sinode gereja beliau ini sering menanam, ya, menabur benih di mana tempat-tempat itu masih kosong, masih belum ada persekutuan, belum ada gereja, belum ada perkumpulan orang percaya. Jadi mereka ke sana dan akhirnya mereka bertumbuh dan akhirnya mereka berbuah. Wow, keren ya, luar biasa. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang mau, ya, dipandang kecil, ya, tidak berguna, dianggap tidak mampu, tetapi kalau Tuhan pakai, ia menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi kalau Anda merasa kecil, merasa tidak mampu, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kemampuan, Tuhanlah yang akan memimpin, Tuhanlah yang akan menyediakan segala keperluanmu. Dan ketika saya mendengar kisahnya, bagaimana orang-orang masih merintis, bagaimana beliau sudah berhasil dalam perintisan, dan juga membuka usaha kuliner agar bisa bertemu dengan siapa saja, ya, semua umat beragama, semuanya yang menyukai, ya, suka makan lah. Bapak suka makan nggak? Bahkan 5 kali sehari mungkin ya saudara makan, ya. 3 kalinya mungkin ngomong aku nggak makan, aku masih kenyang. Tapi ngemil kan. Nah, kalau kedai-kedai kecil, kedai rumahan itu pasti ada sedia cemilan, saudara, ya. Ada pisang goreng, ada apa, tempe mendoan goreng, ya, ada goreng-gorengan lah, orang Indonesia kan suka menggoreng, ya. Nah, terus minum teh hangat atau kopi hangat. Nah, beliau ini juga menjual produk-produk luar negeri juga, ya, seperti kopi dari Korea dan sebagainya, untuk mereka mendapatkan hasil dan menerima juga titipan dari umat. Oh, saya lihat, oh keren ya. Dan rumahnya itu homey, penuh pohon-pohonan, ya, tertutup dari luar, tidak kelihatan sih. Tapi enak makan minum di sana, bahkan minumnya dari jeruk lemon cuy, ya, pohon sendiri. Nah, itu kan luar biasa, ya. Dan ibu ini masak sendiri dan menikmati, ya, berbincang dengan juga kedatangan tamu gembala dan semuanya, ya. Kalau mau tahu, lihat Instagram saya hari kemarin, ya. Saya sempatkan ke sana memperkenalkan dengan komunitas line dance para orang-orang Manado, ya. Saya kenalkan, ini loh ada masakan Manado di sini. Tentu kalau saudara orang Jawa terus ke Bali, nah pasti kepengen bakso kan. Pasti carinya bakso, ya. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang enak kayak di Jawa gitu, ya. Ya, karena bukan orang Jawa yang jual.
Tapi masakan Bali asli, saudara mungkin juga kurang suka ya, Kurang suka. karena pedes-pedes dan mungkin ada yang mentah-mentah, saudara kurang suka. Campur sayur-sayur. Nah itu kalau dikenalkan semuanya, pasti akhirnya terjadi akulturasi ya, lintas budaya. Nah, itu Indonesia ini kaya raya, ya. Ya. Indonesia ini luar biasa. Makanan aja bermacam-macam. Coba kalau Anda ke Eropa, mati urip makan steak. Mati urip makan apa keju ya. Tentunya ndak enak. Terus saya diajar makan pisang goreng dicocol sambal roa. Saya ngomong aku ndak biasa ya. Makan manis terus dikasih pedes sama asin. Ikan roa itu kan kayak ikan asin gitu loh, diasap dulu atau digoreng dulu gitu baru dibikin sambal ya. Tapi saya sempatkan beli sambalnya sedikit supaya nanti suami tak kasih tahu. Ya itu akhirnya nanti bisa doyan ya. Nah, hal-hal kecil tapi luar biasa membawa dampak luar biasa. Mungkin Anda mau menemui orang lain di luar jalan, bertemu orang itu agak apa? Kalau hari-hari ini kan agak berbahaya. Tahu-taunya mereka penipu. Tetapi kalau seperti ibu ini yang buka kuliner di rumahnya, atau Bu Foni yang buka toko benang di rumahnya, nah itu kan orang datang dan punya maksud yang tentunya baik ya, membeli gitu. Saya juga mau buka steak house di rumah saya. Iya tak? Cita-cita. Cita-citanya Bapak Gembala buka steak house di rumah kami. Waduh, akhirnya nanti bisa terusir ya. Karena itu tadi, yang kecil akan menjadi makin besar. Bener nggak ya? Ya. Hal-hal kecil itu, saya lihat rumahnya Ibu Gembala ini, lama-lama dia nggak bisa tinggal di situ loh ya. Terus. Saya lihat dia terusir dari depan, tengah, sudah penuh dagangan, dalam. Akhirnya Rumahnya bisa nggak ada tempat gereja. tidur ya. Terus rumahnya buat persekutuan, buat sekolah minggu. Nah, ini lama-lama bertumbuh, berkembang, akhirnya terusir Ya, terusir ke atas loteng. ke atas loteng dan akhirnya pindah rumah. Tapi nggak apa-apa, selama itu adalah hal yang baik, daripada rumah dibiarkan roboh, ya lebih baik dibuat tempat usaha, dibuat tempat pendidikan ya, dibuat tempat perpustakaan ya. Sempat saya dulu punya cita-cita bikin perpustakaan gitu ya di komplek ya. Kalau di Sydney kan ada itu perpustakaan negara ya, di tiap-tiap komplek perumahan ada perpustakaannya saudara. Dan itu anak-anak dibawa ke situ untuk belajar membaca, belajar apa ya, membaca buku, dan itu boleh dipinjem gratis. Misalnya 5 buku dipinjam, nanti dikembalikan lagi 2 minggu lagi pinjem lagi gitu, gratis ya saudara. Tapi kalau di sini rasanya dipinjem gak tahu dibalekno ya. Karena saya pernah bikin perpustakaan, tak kasih nomor, tak kasih, lama-lama dicatat tapi gak ono sing balik saudara ya. Beda budaya ya, beda. Kalau orang bule itu membaca ya. Coba kita disuruh membaca lah nggak mau, bener nggak? Nggak mau baca loh ya. Misalnya ini ya, terus dibaca. Pernah nggak dibaca itu? Komposisinya apa ya? Kecil-kecil. Pernah nggak kecil-kecil ini? Kecil. Kalau Pak Gem difoto dulu terus digedein. Dibesarkan. Karena apa? Dia belajar membaca ya. Tapi seringkali kita kan tanya ya. Kita tanya aja, kesuwen baca wis kesuwen. Ayo tanya aja, ini apa ini? Dibuat dari produk apa ya? Pernah nggak Anda memberi suatu produk dan tidak menanyakan kepada yang jual? Nggak pernah kan? Pasti nanya. Buka aja Google. Ya. Obat ini 1 hari minum berapa biji, berapa kali. Dijawab loh sama Google, itu luar biasa. Iya. Jadi akhirnya kita jadi males kan, ya. Tergantung HP. Kalau internet mati kayak Nasdaq tahun 87 itu gimana yo? Kalau ada binatang pengerat, yang mengerat itu colokan HP.
Nah ini Broni mengerat colokan HP atau anaknya Broni Pak Yusak ya. Pak Yusak kadang nggak pagi ini ya. Kriket itu sofa Ternyata habis satu. Ibu Yusak marah-marah karena Pak anak-anaknya Broni ini gigiti colokan HP-nya ya. Rusak semua. Kecil dianggap tidak bahaya ya. Saya ketawa aja ya. Kecil ini bahaya ini kecil ini. Kalau yang mamanya gede tidak bahaya ya. Jadi kalau ada jargon tidak bahaya tak, ya bahaya lah anjing kecil-kecil ini ngerikiti sofa merusak semuanya ya. Sandal putus semua. Sandalku itu putus semua. Tapi puji Tuhannya sudah besar. Tapi tetap gondol sandal, untungnya tidak diputus, cuma dipindahkan aja. Itu si Kokak ya, anjingku yang kecil itu begitu. Nah ini Pak Yusak muncul, anak ibu 2 ekor itu bisa membinasakan perabotan rumah tanggamu. Cepat atau lambat pasti, itu pasti. Karena apa, giginya ini gatel ya, walaupun dia bukan binatang pengerat, tapi dia suka apa itu mengunyah-ngunyah segala macam ya. Coba dikasih mainan dia bosen kayak anak-anak ya, dia mau eksplorasi. Nah memang kecil dan luar biasa. Maka dari itu ayo kita yang kecil jangan rendah diri ya. Kita mungkin orang kecil tidak dianggap di satu undangan rapat meeting, orang kecil tidak dianggap, tapi bukan berarti Anda tidak ada apa-apanya. Daud itu kecil ya, tidak dianggap, tapi jadi raja yang besar sampai hari ini dihormati. Luar biasa bukan ya? Jadi hal-hal kecil yang kita punya itu juga sangat berarti ya. Jadi ayo, bagaimana ketika engkau merasa kecil dan tidak berdaya, dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Nah, ini mengerikan tentunya ya. Ayo kamu pergi memenangkan jiwa di pulau ini. Waduh, rasanya berat ya. Ayo kamu jadi ketua panitia untuk acara Natal gereja tahun depan. Waduh, rasanya berat ya. Tetapi bersama Tuhan itu pasti bisa. Amin. Amin. Jadi ayo jangan merasa minder, merasa tak berarti, dan tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ada saudara, mungkin uang engkau nggak ada, nggak punya. Tapi engkau punya waktu, engkau punya pemikiran, engkau punya tenaga, engkau punya kehadiran, iya kan? Punya kehadiran. Jadi kalau kecil terus hanya 2-3 orang yang berkumpul untuk berdoa, itu wow banget gitu ya. Kadang-kadang kehadiran kita ini dibutuhkan ya. Kalau udah ada kamu datang itu enggak enak rasanya, ada sesuatu yang kurang gitu loh. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Halo, shalom Bu Lili. Ya, bagaimana kita cuma duduk gitu ya. Cuma duduk, nggak disuruh apa-apa, nggak dianggap apa-apa, tapi arti kehadiran kita itu sangat luar biasa. Berarti kita duduk untuk mensupport, untuk mengaminkan. Pagi ini siapapun yang merasa kecil, mungkin di negara yang besar, mungkin di komunitas yang minoritas, tidak dianggap, tidak berarti, tapi dengan lututmu engkau berdampak luar biasa. Amin. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Nah, pakai lututmu untuk berdoa. Ketika engkau masih punya 1-2 jiwa, berdoalah. Minta Tuhan tuwean-tuwean itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-mu, sehingga kami tidak merasa minder lagi di komunitas kami, Tuhan. Keberadaan kami mungkin dibutuhkan oleh komunitas itu, sehingga kami harus hadir di dalamnya. Walaupun kami tidak berbuat sesuatu yang wah, tetapi dalam komunitas itu kami dibutuhkan, sehingga kami mau hadir di dalam itu untuk ya memberitakan firman-Mu, menjadi saksi, menjadi terang, sehingga
keberadaan kami dibutuhkan oleh banyak komunitas, banyak orang, sehingga ya karena semua ini karena Engkau telah membimbing kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang berguna bagi lingkungan, bertambah positif bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, seringkali kami merasa tak berarti dan tak punya apapun untuk diberikan. Bapak, ingatlah kami bahwa kami bersama Bapak, sehingga hal-hal kecil dapat berdampak luar biasa. Amin. Tuhan Yesus, marilah berjalan bersama kami memasuki tahun 2026 ini. Begitu banyak pekerjaan yang kami anggap kami nggak mampu kerjakan karena merasa tidak punya apa-apa, karena merasa tidak punya kepandaian apa-apa. Tetapi kami percaya bersama Engkau kami dapat melakukannya. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyepelekan segala sesuatu yang kelihatannya kecil. Binatang kecil, orang-orang yang dianggap kecil, dan apapun yang kami anggap kecil dan tidak bisa berbuat suatu apa. Ternyata Tuhan, kami percaya di tangan-Mu mereka akan berdampak luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk orang-orang yang sudah Engkau sembuhkan dari sakit penyakitnya, sehingga mereka bisa mulai kembali beraktivitas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Selamat pagi Pak Yohanes Bebengkang, Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Yusak. Berkata Barbie dan Becky, sofa sudah mulai jadi sasaran, enggak apa-apa. Nanti kalau besar aja dia beli sofa, sekarang biar aja sampai ludes. Bu Titi, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Pak Saiman, Bu Saiman, Cici Emi, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Pak Anton, Bu Esther. Ya, semua yang sudah bergabung, baik yang nanti siang maupun nanti malam merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya.